Sis dan bro, tahu nggak? Setiap tahun Indonesia kehilangan devisa 165 triliun rupiah. Itu disebabkan banyak orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Mayapada Hospital Bandung pada Senin 6 Maret kemarin. Menurut Presiden, setiap tahun ada 2 juta orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Sekitar 1 juta ke Malaysia, 750.000 ke Singapura, dan lainnya ke beberapa negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman misalnya. Tentu informasi ini membuat kita miris. Bukan saja karena devisa kita lari ke luar negeri, tapi juga ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap sistem dan pelayanan rumah sakit di Indonesia. Selama ini memang sering kita dengar berbagai keluhan tentang pelayanan dokter dan rumah sakit di Indonesia. Sebaliknya, kita juga sering dengar cerita memuaskan pelayanan rumah sakit di luar negeri. Seorang teman cerita saat dirinya berobat ke luar negeri setelah keluar dari UGD, dia harus mengambil obat racikan yang banyak sekali. Tapi untuk mendapat obat yang banyak itu, dia hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit aja. Sementara saat berobat di Indonesia, untuk mendapatkan hal yang sama, dia harus menunggu lebih dari 1 jam. Keluhan lainnya terkait dokter. Menurutnya, dokter di Indonesia terkesan nggak mau menjelaskan kondisi pasien. Kalaupun mau menjelaskan atau menjawab pertanyaan, si dokter menjelaskan dengan terburu-buru. Bahkan dia pernah mendapat jawaban, cari aja di Google. Tentu aja nggak semua dokter atau rumah sakit di Indonesia memberlakukan pasiennya seperti itu. Tapi nggak bisa dipungkiri, cerita-cerita seperti itu memang ada kok. Kita mungkin kaget dengan informasi yang disampaikan Pak Presiden. Tapi memang kita juga harus jujur bahwa ada yang salah dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Untuk memperbaiki kondisi itu, PSI menawarkan sejumlah langkah. Pertama, tingkatkan profesionalitas para praktisi pelayanan kesehatan, baik itu dokter, rumah sakit, perawat, tenaga administrasi, dan lain-lain. Ini penting karena salah satu alasan banyak orang berobat ke luar negeri adalah pelayanan yang kurang memuaskan, seperti kesalahan diagnosa, tindakan yang tidak cepat, pelayanan yang lama, dan biaya yang nggak jelas. Kedua, tingkatkan kerjasama dan kesinambungan layanan. Ini terkait dengan perlunya sistem rujukan yang baik. Dengan sistem rujukan yang baik, dokter dan rumah sakit bisa bekerja sama menangani pasien yang perlu penanganan khusus. Ketiga, bebaskan bea masuk obat impor. Saat ini pemerintah memberikan bea masuk yang tinggi terhadap obat-obat impor. Akibatnya obat-obat di Indonesia mahal, bahkan lebih mahal dibandingkan di luar negeri. Langkah keempat, menggratiskan iuran BPJS. Langkah ini penting agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Dengan 4 langkah tersebut, kami harap kualitas layanan kesehatan terus meningkat dan masyarakat mendapat hak akses kesehatan secara merata. Saya Dede Prayudi, salam solidaritas.